Udah? Welcome back di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Rasatan juga Singa Abdur Lahrian. Pelopor acara orang di channel orang. Maksudnya kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya? Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa ke internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gaji berapa kalau jenderal? Saya gua nggak tahu makanya. Tapi kan ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti kenapa Anda menuduh beliau korup? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Ini Dan dia. tema-temanya selalu filosofis dalam mendobrak kemapanan, Tatanan masyarakat. status quo dalam masyarakat Iya. yang dianggap tidak Minggu benar. lalu kita membahas tentang bagaimana konsep pernikahan harus diubah. Iya. Kita tuh menggugah gitu. Oh iya. Sekarang kita harus apa? Bodoh amat dikata-katain di komentar. Nggak ada, Dur. Hah? Nggak ada. Dia cenderung ini Kan belum tayang minggu lalu itu. enggak, maksudnya dari beberapa ngabdur. Menurut gue ngabdur ini yang paling aman dari hujatan. Nggak ada. Kalau yang lain tuh masih ada. Sok tahu loh, salah tuh Del, ini itu masih ada. Oh. Kalau ngabdur kayaknya cenderung lebih aman. Cenderung aman. Berarti kita semua para pejuang setrika ini siap lah untuk menggugah status quo yang ada. Tatanan masyarakat yang harus diubah, kita ubah rame-rame gitu ya. Nikah di KUA, broadcast saja sudah selesai. Jadi sekarang kita gugat undang-undang pemilu. Iya, kalau mau. Oh, tapi kan kita perlu untuk menghargai calon pengantinnya, mempelainya. Ya lu menghargai dengan lu kasih mas kawin yang keren gitu. Acaranya mah nggak usah. Acara kan bukan untuk calon istrinya gitu. Kalau perlu misal uang 200 juta. Kita masuk nikah lagi nih. Kasih mas kawinnya 100 juta atau 150 juta mas kawin dibayar cash. Udah. 50 jutanya atau taruhlah ambillah 20 juta untuk syukuran di rumah. Udah selesai. Makan-makan. Iya. Sebar foto-foto di broadcast. Kami Iya. sudah menikah di IG. Iya. Artinya 150 juta. Habis juga nih uangnya. Ya tapi kan buat mas kawin. Buat hidup istri kita gitu. Lebih bagus daripada bikin acara untuk kasih makan orang-orang yang kadang-kadang waktu kita salaman kita nggak tahu siapa. Ya orang tua itu, Dur. Undangan orang tua. Nggak mungkin orang datang ke pernikahan nggak tahu siapa, pasti ada. Kalau nongkrong baru ada. Kita nggak tahu deh temannya siapa nih, kok dia ada nih. Kita pernah ceritain juga kan di sini. Iya. Yang kita nggak tahu nih itu siapa gitu. Iya. Kalau undangan, kalau nikahan pasti ada. Apakah itu teman mempelai, teman orang tua, atau teman mertua. Udah antara tiga itu. Iya. Nggak mungkin ada yang datang. Ya kan kita nggak tahu juga kan. Iya, kita nggak tahu. Iya, artinya Ini siapa dia? ada momen-momen kita salaman, kemudian kita nggak tahu ini siapa ya gitu. Iya, Jadi, benar. Menurut saya biar lebih intimate, lebih enak, syukuran aja dua buah keluarga ini sekaligus mempererat tali silaturahmi yang sudah erat sebelumnya, tambah erat lagi segala macam, bercanda-bercanda. Udah selesai. Enak. Iya, iya. Menjalani keluarga baru, hidup baru dengan tidak punya beban pikiran. Iya. Ya, tapi ini memang lo anti mainstream. Pemikiran anti sejauh ini masih anti mainstream. Karena masih banyak orang tua kita yang Betul. gue yakin kurang setuju dengan pendapat lo beda. Lo nggak ngerasain sih, Dur, gitu. Saya nggak tahu juga sih. Ya. Kan dulu pada masanya juga bentuk undangannya aja juga udah intimidatif buat orang-orang yang nggak punya duit, pasangan yang nggak punya duit ya.
kita kan bikin undangan supaya bagus, bukan sekedar desain, Dur. Bahan. Bahan kertasnya, terus bahan tintanya. Itu yang bikin kelihatan undangan itu jadi bagus, lux gitu. Iya, sekarang Kita desain udah bagus, tapi dicetak di tempat yang bahannya nggak bagus, tintanya nggak bagus, hasilnya jadi nggak bagus. Artinya begini, kita bikin undangan yang bagus. Dibaca satu kali, habis itu udah. Iya. Ditaruh itu jadi sampah aja tuh di rumah-rumahnya orang itu. Betul. Nggak dipajang juga, nggak jadi apa-apa juga itu. Artinya sangat banyak uang yang keluar menurut saya mubazir gitu. Souvenir. Di acara nikah-nikah itu. Souvenir. Kita bawa pulang misalkan. Jadi apa kadang itu? Souvenir. Nggak dipakai. Saya kalau gelas saya masih pakai tuh sampai sekarang. Gelas kopi. Gelas ngabdur mana nggak ada. Souvenir ngabdur. Wah, ini diambil sama pemudi itu. Pemudi. Ya, jadi Yang mau menikah. Yang mau menikah tapi ragu. Nah, jadi si apa namanya? Gelas saya masih pakai, tapi kayak misalkan apa ya, saya pernah dapat souvenir Centong. Ada souvenir. Nah, centong nasi masih kepake itu kepake itu. Itu kepake menurut saya. Ini souvenir yang nggak menurut saya nggak kepake, tempat lilin. Sekarang tempat lilin, Ada lilinnya. Enggak, tempat lilin doang. Ada babinya juga. Kadang ada tempat lilin doang gitu, nggak ada lilinnya. Centong gitu ada. Maksudnya kayak di tempat kayak ya gitu-gitu lah. Tempat lilin itu saya pernah dapat tempat lilin, saya merasa kayak tempat lilin seberapa sering sih kita lampu mati di kota besar gitu. Ya memang itu untuk emergency, Dur. Iya, jadi kadang udah lampu mati kita bingung itu tempat lilin waktu itu Nyari lilinnya di mana? Gelap juga. Udah nggak tahu udah. Gelap juga nyari lilinnya. Terus ada kemoceng kecil. Saya pernah tuh ada kemoceng kecil. Ngapain itu kemoceng kecil? Buat nyelip-nyelip. Sini. Nah itu tuh souvenir itu. Nah itu saya pernah dapat tuh. Itu. Jadi menurut saya banyak hal, harusnya ini hal yang memberatkan gitu. Ya. Jadi ini saya bersuara untuk pasangan muda-mudi yang mungkin mau menikah tapi kepikiran ini apa segala macam. Nah, kalian cukup ambil link video ini dan video minggu lalu itu share ke grup keluarga. Mungkin nih kalau lilin ini mungkin karena gaya hidup kita yang enggak, tapi kan ada gaya hidup yang memang pakai lilin aromaterapi, Dur. Ada di kamarnya yang pakai lilin aromaterapi ada. Ini cuman karena kita nggak. Ya tapi lilin aromaterapi itu dia nggak lilin doang, Cing. Itu tuh Cindy juga punya. Itu tuh dijual tuh udah dengan toplesnya udah ada. Ngapain kita ambil lagi taruh di? Lagi lilin aromaterapi itu gede-gedenya segini-gini nih. Kadang punyanya Cindy itu segede ini nih. Iya lilin iya. aromaterapi gitu-gitu. Ya mungkin bisa. Buat apa di itu? Ini tuh kemoceng kecil ya itu tuh. Nah, ngapain itu kemoceng kecil? Maksudnya ada lagi nikahan. Saya kemarin bahas di Noise di Mamat. Dikasih ayam warna-warni. Oh iya lagi. Ayam hidup. Warna-warni. Ayam SD. Souvenir nikah. Tuh. Ayam warna-warni tuh. Mau ngapain? Hidup. Acaranya ribut banget. Ayam begitu-begitu. Oh, sian kalau ini ya. Ini ayam anak SD kan? Iya, ayam warna-warni. Ayam warna-warni. Saya nggak tahu sebutannya apa. Tapi maksudnya ya bukan kami tidak ini ya. Maksudnya yang sudah terjadi kita ambil hikmahnya. Maksud saya ini ke depannya gitu untuk pasangan muda-mudi yang mau menikah. Mudah-mudahan kalian itu tidak dibebankan dengan pikiran ngutang atau apa Iya. gitu. Itu kesian itu. Seperti yang dia omongin di minggu yang lalu, jangan sampai begitu selesai resepsi pernikahan, hal pertama yang didiskusikan adalah bayar utang. Betul. Bukan kita mau bulan madu kemana, bulan madu. mau ngapain gitu, Mau anak berapa gitu. Jadi diskusi pertama adalah bayar utang. Gue tidur dulu gue itu. Sedih kan. Nah itu Iya, sedih. kita tidak mau dong itu terjadi di anak-anak kita. Iya. Makanya ini yang mau alamar Latisha ini bapaknya sudah saya lobby ya. Jadi sederhana mungkin, jadi aman. Jadi buat adik-adik di luar sana, teman-temannya Latisha yang mau sini. Lewat saya 20%. Nggak ngomongin lilin, Dur. Dulu waktu
waktu masih sering mati lampu, lilin ini memang jadi satu barang yang harus ada di setiap rumah. Betul. Cuma permasalahannya begitu mati lampu malam, nah kita lupa tuh naruhnya di mana. Oh, kalau saya enggak. Udah pasti ada Sudah pasti ada. Karena, di tempat itu. betul, karena Gue enggak tuh. saya itu tinggal di daerah yang memang saya dari SD sampai saya SMA, Cing, selalu Mati lampu. jadi kebijakan ini saya tidak tahu kalau sekarang, tapi saya dari SD sampai SMA kebijakan pemadaman bergilir itu selalu ada. Kalau di Jakarta emang nggak ada. Nggak ada di sini nggak ada. Penyalaan bergilir di sini. Sama sih sebenarnya. Pemadaman bergilir itu selalu ada. Jadi saya tuh sampai hafal. Jadi kayak misalnya kelurahan saya, oh dapatnya tuh di Rabu sama Jumat. Rabu sama Jumat tuh pasti listrik mati. Ntar hidup-hidupnya jam 11 malam gitu. Jadi mati mulai dari maghrib, ntar jam 11 malam baru hidup. Jadi kadang itu saya tahu tuh, oh oke. Misalnya saya SMP. Saya ingat setiap Rabu malam itu listrik akan mati. Pemadaman bergilir. Jadi kelurahan saya dapat itu. Kamisnya itu saya ada matematika tuh. Nah, jadi saya harus, kan biasanya kerja PR, besok ini baru malam ini kerja PR. Nah, jadi kadang-kadang itu saya ngungsi ke Kelurahan sebelah, ke rumahnya teman saya. Nggak lengkap dong, kelurahannya masih sebelah. Betul. Keluk doang. Betul. Rahannya nggak ada. Kelu doang. Rahannya? Rahannya di rahan kiri lagi. Di rahan kiri. Nyamuk nih. Nyamuk nih, bener dah. Kok bisa ada nyamuk sih di sini? Rahan kiri. Iya. Jadi lo ke temen lo yang ada di kelurahan Betul. sebelah. Memang saya mengerjakan dengan itu apa, SMP, SD? SMP. Oh, SMP. Waktu saya SMP dilarang udah tukar. mungkin lah. Waktu saya dilarang tukar. Kalau SD lo satu kelurahan dong, teman lo cuma di kelurahan yang sama dong? Enggak? Iya. Dan keterbatasan saya untuk keluar kan, kalau SD kan belum dipercaya untuk sampai ke jauh-jauh. Iya, masih ada. Kelurahan Pokoknya yang dekat-dekat itu mati semua itu. enggak, maksud gue, SD lo itu murid-muridnya adalah Banyak dari kelurahan lain banyak. SD saya itu SD favorit, Cing. Di zaman saya itu SD favorit itu. Oh, jadi dari kelurahan lain ada? Ada, bahkan sampai anak-anak orang kaya dari jauh-jauh itu sekolah negeri tapi favorit. Salah satu favorit di Kota Kupang lah. Gue SD tuh ya kelurahan. Di zaman saya. Cuma dua lah, kelurahan Pisangan Timur sama Pisangan Baru. Cuma dua itu dah, nggak ada dari kelurahan-kelurahan yang jauh-jauh. Oh enggak, kalau saya itu masih dari kelurahan jauh. SMP baru gue berbagai kelurahan. SD saya itu kan SD Bonipoi. Namanya Bonipoi. SD Negeri 1 Bonipoi. Ini SD favorit dulu nih. SD Negeri 1 Bonipoi dan SD Negeri 2 Bonipoi. Mereka kan satu kawasan, sebelah sini SD 1, sebelah sini SD 2, begitulah. Mempunyai satu bangsal ini dipakai bareng-bareng. Upacara. Jadi upacara Senin ini kita upacara di SD 1, Senin depan di SD 2. Senin depan jadi berganti karena berhadapan. Petugasnya. Iya. Petugasnya kan. Petugasnya tapi lapangannya sama. menghadapnya juga beda. Oh, jadi kalau SD ada 1 dua dong itunya tiangnya. tiang benderanya ada 2. Dah. SD 1 tiang benderanya sebelah sana, SD 2 tiang benderanya sebelah sini. Jadi berhadapan sekolahnya gitu. Satu bangsal yang sama. Nah, ini 2 SD yang favorit di zaman saya. Saya kurang tahu kalau sekarang, tapi ini favorit. Itu orang-orang dari jauh-jauh. Dan ini karena SD-nya di dalam kota, di tengah kota lah. Mungkin ada orang-orang tua yang pekerjaannya itu deket-deket sini, akhirnya anaknya itu disekolahkan di situ juga. Jadi mereka datang pagi-pagi antar anaknya, mereka ke kantor, apa segala macam. Nah gitu. Jadi SD itu sama, kalau pemadaman bergilir itu kan tidak hanya kelurahan ini, kelurahan sebelah hidup, enggak. Mungkin 5 kelurahan ini dan kelurahan saya di tengah-tengah gitu. Jadi kita mati semua, dan saya SD kan tidak bisa keluar yang jauh-jauh, tidak bisa bawa motor, kayu sepeda juga. Kalau susah. SMP? Nah, kalau SMP sudah bisa bawa motor. Jadi saya masih bisa tuh. Kalau lo kerjain, menurut gue sih, kalau gue ya saat itu pikiran, kalau mati lampu ya udah nggak usah kerjain, besoknya tinggal bilang pemadaman giliran bu gitu. Ya nggak bisa itu jadi alasan itu. Pemadaman bergilir ya, semua juga pemadaman bergilir gitu. Iya, jangan ngasih PR pada saat pemadaman bergilir dong bu. Yang gitu. orang setiap minggu pemadaman bergilir itu kalau terjadi itu bisa 1 tahun penuh itu begitu. Sebelum ditambah daya ya? Iya, selama belum ada tambah dayanya. Kan Iya. kita tuh, kalau di NTT setahu saya, di NTT itu dia tidak punya PLTU. Dia itu Berarti genset. Genset. Genset PLN tapi mesin. yang menyediakan. Jadi pakai solar. Iya. Jadi kalau musim-musim barat, kapal Pertamina itu terlambat masuk.
buat ngisi solar ini apa segala macam, ya mati. Misalkan Tapi pemadaman bergilir kota sih. ini butuh 5 mesin, cuman minyaknya cuman bisa untuk 2 mesin, ya udah. Tapi kalau pemadaman bergilir mah, gua rasa ya kalau memang setahun penuh dijadwalin ya itu memang karena kapasitasnya aja nggak cukup dulu. Iya, ya kapasitas juga. Kapasitasnya nggak cukup, bukan. Jadi mesinnya itu cuma 2, Ya. sedangkan penduduknya tambah banyak, sudah butuh 3 mesin misalnya. Iya. Nah, pendanaan untuk mesin ini mungkin APBD belum kuat Betul. atau apa gitu-gitulah. Iya. Pokoknya kami taunya pemadaman bergilir aja gitu-gitu. Nah, mungkin orang akan bilang, ya udah kerja aja pakai lilin atau pakai lilin itu kami itu karena terbiasa listrik mati. Lilin itu boros. Kalau setiap listrik mati pakai lilin itu boros itu lilin. Yang paling hemat itu adalah lampu pelita. Iya. Dari botol-botol kerating daeng. Bau tapi Minyak tanah di dalam, Iya. pakai sumbu. Iya. Itu tuh lebih murah. Tapi kalau kita kerja PR pakai itu, hitam. 10 soal. Baru sampai soal kelima, hidung kita hitam Keringat, semua itu. iya. Keringetan Kok juga bisa, panas. kok bisa lu? Kok bisa ini anak jembatan Serong bisa tanya kok bisa? Pemudi jembatan. Jadi dia tuh kan, kalau lampu pelita tuh kan ada hitam-hitamnya tuh keluar. Iya, asapnya. Jadi kan kita kerja, kan kita bernapas. Tidak terasa itu asap-asap ini nih udara mungkin di sekitar kita tuh hitam. Jadi kalau kita kesini lama-lama di sini hitam tuh. Hitam. Gitu-gitu. Jadi makanya udah ke kelurahan sebelah aja gitu. Lagian bisa kerja bareng teman, bisa ini gitu-gitu. Sekarang listrik mati itu, mati listrik ya. Yang dikeluhkan bukan karena gelap ya, panas jadinya nggak ada AC di Jakarta ya terutama. Oh ya. Jadi pengap ini apa? Nah itu tuh dia kerja PR, habis itu nanti hidungnya Iya. hitam. Dan baunya juga bau nih Dur. Ya bau kompor minyak tanah. Iya, bau kompor minyak tanah. Ya, kalau saya kalau sama- lilin kan tidak berbau ya. Iya, kalau saya sama baunya sih aman, karena Dan gerah ini api ini. iya karena biasa mama masak apa di rumah apa segala itu bau sudah terbiasa lah. Tapi dia lebih hemat daripada kita pakai lilin. Lilin itu mungkin satu isinya 8 kali Iya. ya. Lilin yang panjang 4. Iya. Ya, biasanya 8. Kalau kita mau taruh lilin, bawahnya kita bakar dulu kan. Ya. Pakai lilin yang lain. Tetesin baru giniin. Iya. Tetesin baru giniin. Iya. Nah, itu Tapi kayaknya intensitas sayanya memang lebih kuat lilin ya. kurang tahu saya, maksudnya sama-sama aja sih. Beda lah. Sama-sama. Tapi menurut saya boros. Untuk Iya. kami, keluarga kami itu lilin itu boros. Iya, betul. Keluar duit lebih banyak daripada lampu pelita. Lo pernah bayar listrik gak, Dur? Ya Waktu- sering dong. Waktu zaman-zaman itu. Pernah, tapi kayaknya saya lupa deh harga berapa itu. Bukan cara bayarnya. Oh, kami ke tetangga. Oh, ada yang ngumpulin. Betul. Oh, dia emang udah ada bisnisnya kayak gitu tuh pada masanya ya. Waktu yang seingat gue dulu bayar listrik Dur, kita bawa struk listrik kita bulannya kemarin, kita datang ke loket PLN, kita kasih tuh si struk listrik kita. Udah kita nunggu aja Dur, sampai kita dipanggil. Lama banget gitu, nggak tahu kapan dipanggil, kita nggak tahu Dur. Jadi itu kan sabar. Ini kan struk listrik kita nih. bulan lalu. Oke, Kita struk udah bayar. bulan lalu nih, kita Iya. udah bayar. Karena ada nomor pelanggan segala Ya, macam. kita bawa nih. Kita bawa ke orang itu. Sedangkan di loket itu udah ada ratusan Ya, kan. kita kasih. Kita kasih. Nah, cara dia tahu meteran kita bulan ini berapa gimana? Kan udah diperiksa. Oh. Udah beriksa. Dia cuman pengen lihat nomor pelanggannya aja, ntar dia cari gitu. Oh ini. Oh, ini yang udah diperiksa. Oh, ternyata segini. Iya, gitu diambil. Nah, tapi proses itu kita nggak tahu. Nggak bisa yang first come first serve, nggak bisa tuh. Terserah dia aja udah. Udah lama. Nungguin, kagak tahu mau. Kita nggak bisa bikin janji tuh kalau gue mau bayar listrik dulu. Janji ada jam segini, nggak bisa. Belum tentu lo udah selesai. Bayar listrik itu sama kayak kita janjian ke dokter. Kita nggak bisa tahu selesai jam berapa. Iya. Ke dokter tuh nggak bisa, nggak tahu loh. Kita lebih baik mengosongkan jadwal di atas Betul. jadwal ke dokter. Betul. Itu sangat tidak diprediksi. Sama seperti bayar telepon juga gitu dulu. Telepon rumah. Ah. Kita datang ke situ, ke loket, dan loketnya jauh-jauh Dur. Bayar telepon itu di Pulau Mas.
Lo tahu Pulau Mas tempat TV One sana itu kan? itu Pulau Gadung? Ya dekat dong. Jauh. Sama-sama pulau ini. Ya sama-sama pulau. Tanjung Pinang sama Tanjung Priuk juga sama-sama Tanjung, jauh. Ya dekat-dekat situ juga sih sebenarnya. Iya Pulau kan, Gadung. dekat situ lah. Tapi lo tahu ini nggak Cempaka Mas? Cempaka Putih. Iya, nah itu tuh. Ini Cempaka Putih, ini Pulau Mas nih. Dia bersisian, Bersebelahan. bersebelahan. Sebelah doang tuh. Iya, pulau doang. Lo tau Pisangan nggak? Pisangan di Kokas. Oh, Rawamangun. Iya. Pisangan tuh Rawamangun. Ini Rawamangun. Ini Jatinegara. Nah, di tengahnya Pisangan tuh. Nah, orang yang Pisangan kalau mau bayar ke Pulau Mas tuh, jauh banget, Dur. Naik bis dulu. Catat nomor kita segini, catat kasih. Udah kita nunggu kagak tahu mau dipanggilnya kapan. Saya tidak pernah merasakan itu karena kalau mama suruh saya bayar itu suruh kasih ke tetangga. Sampai satu saat ada orang yang punya ide itu di rumah. Dikolektekan. Iya, sini gue bayarin. Tapi lebihinnya buat gue ya. Gitu. Ada tuh bayar. Jadi setahu saya kita juga nggak tahu mau bayar berapa, Dur. Jangan salah loh. Kita nggak tahu. Enggak, si orang itu tahu. Iya kan udah. Berarti udah modern. Waktu gue ya. Oh, Kita nggak tahu, jadi kemungkinan ada kurang pulang lagi, Dur. Kayak bisa kita. karena setahu kalau saya itu satu kelurahan itu kayaknya semuanya dikolektekan ke dia. Wah. Jadi misalkan dia udah patok tuh, misalkan saya lupa tapi misalkan taruhlah ya dari tanggal 20 sampai 25 ya kumpulin, nanti tanggal 26-nya dia ke sana tuh misalkan. Nah, itu ntar kami ke sana tuh. Om, ini mama titip ini. Oh iya. Nanti dia cek. Oh iya ini, telepon segini, listrik segini. Baru saya kasih uangnya. Udah. Terus pulang. Berarti udah bisa ngecek tuh. Iya, nanti besoknya baru nanti kalau dia sudah bayar, Struknya keluar. Iya, struknya sudah ada apa segala macam. Nanti dia kasih tahu, nanti kita ke sana kita ambil. Oh, dia juga yang ngambil. Iya. Orang juga yang ngambil. Ya. Kadang-kadang kalau lagi malas gitu atau lupa begitu, kadang-kadang bulan depan kita mau bayar, baru kita ambil struk yang bulan lalu, Ya. gitu-gitu. Iya. Kadang-kadang gitu. Kalau yang waktu gue ada kemungkinan kurang, Dur. Banyak tuh orang yang sampai situ. Ya, kurang. Ya, kalau waktu saya SMP bayar listrik tidak setradisional itu kayaknya. Udah tahu ya berapa yang harus dibayar. Iya. Iya. Saya kurang tahu juga itu orang ngecek di mana ya, tapi dia tahu. Tahun berapa sih lo, Dur? SMP? SMP 2003 sampai 2006. Oh ya udah adalah teknologi untuk tahu berapanya. Udah ada internet Dia tuh itu. punya ini. Bukan, dia tidak punya komputer. Dia tuh punya print-printan panjang banget. Udah punya orang dalam kali, Dur ya. Mungkin. Print-printan panjang banget, jadi dia udah tahu. Oh ini Pak Arsyad. Oh ini segini. Iya. Segini. Udah. Oh kayak dia punya orang dalam itu. Jadi kayak kita habis nelpon di wartel, Iya. print-printan yang gitu tuh, yang Iya. panjang. Iya. Itu tuh. Yang mesin printernya aneh, bunyinya. Dot matrix namanya tuh. Ya itu, yang pinggiran kertas ini lobang-lobang. Iya, supaya buat jalaninnya. Itu buat jalaninnya. Jadi lubang itu dimasukin bergerigi. Gerigi itu geriginya yang muter. Oh, gitu. Lo nggak tahu itu gunanya? Nggak tahu. Teknologi. Lo emang kurang. Nah, ini kertas ini. Iya. Kertas ini nih. Nah, Teknologi itu. lo emang kurang, Dia punya ya? kertas itu panjang banget. Orang satu kelurahan, di mana sih kami? Iya. Kami satu kelurahan tuh. Nah, itu dia udah punya tuh, panjang itu. Jadi tinggal dia lihat, oh ini segini. Gitu-gitu. Ya itu ya kayak gitu bener. Sekarang masih bertahan itu, Dur. Printeran yang kayak gitu. Karena kayaknya belum ada teknologi yang sekali ngeprint lapisan udah keprint juga, Dur. Kalau ini kan nih Maksudnya? bahkan dia sampai bisa 3. Bahkan sampai 3. karbon. Iya, Kertas kertas karbon. karbon. Iya. Makanya dia perlu tekanan. Kalau itu kan ditekan tuh. Kalau yang dot matrix itu. Makanya bunyi aneh ya. Iya, kayak gitu. Sehingga nembus ke belakang. Warnanya juga beda kan? Iya. Kalau yang atas warna pita, warna perinan. Iya. Kalau yang di Bawah belakang, udah warna karbon. Karbon agak kebiru-biruan. Iya. Nah, kayaknya sekarang belum ada tuh. Yang sekaligus 3 itu. Teknologi. Udah ada belum? Belum kayaknya. Jadi kan kita perlu satu buat konsumen, satu buat yang ngambil, satu buat arsip. Ya. Kadang saya tuh masih dapat yang kayak begini tuh
eh, Honda Margonda Depok Hah? itu kalau servis mobil di situ kwitansinya masih begini. Oh iya betul. Kwitansinya masih begini. Nanti saya dapat yang paling pertama tuh yang warna putih. Iya betul. Nah, yang warna merah sama kuning itu diambil sama mereka. Iya betul, betul. Ya itu gunanya buat satu arsip, satu buat yang si kasirnya ini, satu buat konsumen. Iya. Nah kalau sekarang kan, kalau yang perindahan sekarang kan enggak ya, karena dia nggak ditekan, dia itu bukan ditekan, kalau dia diapain ya, disemprot. Yang kan cartridge nih. Iya, disemprot. Dia disemprot kan, sesuai dengan intensitasnya berapa, mau huruf A kayak gitu, disemprot Ya. lah ininya gitu. Iya, kayaknya. Nah, Kalau ini ditekan sama kayak mesin ketik. iya betul. Kayak ngambil obat, sekarang masih ada nggak musim yang setengah? Dapat resep dari rumah sakit, dari dokter. Nanti Satu ngambil, tablet setengah tapi. bukan, Setengah tablet. bukan. Gimana sih? Bisa dokter beli dipotong, Setengah enggak. kapsul. Setengah dari jumlah yang disarankan oleh si dokter. Oke, dokter bilang, oke ini ya 30 2 strip misalkan. Iya. Kesana kita tebus satu Satu. strip doang. Ini ambilnya setengah dulu ya gitu. Tapi minta kopinya jadi. Nah itu hanya bisa diambil di apotek itu lagi aja. Nggak bisa resepnya di apotek yang lain. Oh, Sa- saya nggak tahu. Saking Susahnya. susahnya. Oh, saya nggak tahu. Kayaknya hampir rata-rata orang pakai itu deh. Jadi ya mungkin setengah bulan lagi gue ada duit baru gue ambil setengahnya lagi. Misalnya 30 untuk sebulan, diambil 15 dulu ya. Pokoknya yang ini setengah. Wah ribet Dur. Gue termasuk yang sering nih. Oh, saya nggak tahu. Di rumah gue tuh termasuk gue yang sering disuruh-suruh dah. Mau fotokopi kayak, mau ngambil obat, bayar listrik, bayar telepon tuh yang jalan gue tuh. Jadi begitu nyokap gue dari rumah sakit, di rumah sakit Islam Cempaka Putih, pulang bawa resep banyak nih, besok ditebus. Dia yang ini ambilnya segini ya, yang ini ambilnya segini itu. Jadi gue ngomongin gini, Pak yang ini setengah, yang ini segini dulu gitu. Kasih ntar Nggak nunggu tahu lah. saya nggak tahu itu. Mana kalau racik lama banget lagi dulu. Dulu lama, dulu bisa 2 jam dulu kalau ngeracik. Sekarang pun harusnya masih lama sih. Ya tapi nggak sampai jam-jaman, Dur. Kalau sekarang sih. Kalau Biasa pasiennya 30 banyak. menit aja udah dibilang lama. 30 menit aja ya. Udah gitu mungkin dulu masih banyak obat yang harus diracik. Belum ada yang udah jadi. Mungkin ya. Tapi sekarang pun saya beberapa kali ke rumah sakit masih ada obatnya yang diracik. Yang racik. Iya, Kan jadi- permasalahannya komposisinya itu tidak umum. Misalnya anak kecil lebih banyakin obat, misalnya ya paracetamolnya lebih banyak. Kalau lo beli yang standar, paracetamolnya ya sedikit gitu. Supaya ini ya dia bisa kan berapa miligram segala macam gitu. Tapi sekarang juga udah banyak paracetamol yang berapa, yang 10 gram, 500 gram, 1000 gram udah banyak juga. Ya, ya. Jadi semakin sedikit yang diracik. Kalau dulu nyokap gue kan banyak tuh obatnya. Mungkin dari 5 obat 4 yang diracik, 1 yang jadi. Jadi lama kali ya itu dia ya. Iya, iya. Dan antrian juga kan di farmasi tuh Iya. tidak hanya kita gitu. Itu juga nggak first come first serve itu. Oh, kalau sekarang sudah. Udah. Baik, first come. Enggak sih. Enggak, Dia selesainya tetap tergantung. Tergantung selesai. Tergantung pengerjaannya sih. Pengerjaannya. Kalau semuanya obatnya ada, iya kali mungkin. Iya, itu bisa cepat. Cepat. Tapi kalau ada yang raciknya itu, ya kadang saya udah nunggu, tapi orang yang setelah saya udah ambil obat duluan. Iya. Ya, karena dia nggak ada yang racik gitu. Iya. Dan sekarang juga udah dimudahkan. Pulang aja Pak, nanti dianterin kalau udah jadi. Betul. Tuh, ada juga. Kadang bekerja Atau sama. digojekin. Iya, bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Kadang Halodoc, kadang Iya. uh, Udah mudah semua. Gojek gitu. Iya, bisa diantar ke rumah. Bisa diantar ke rumah. Iya. Ya, kadang gitu. Kayaknya gue cukup merasakan hal manual sampai hal otomatis di dunia ini dah. Lo pernah merasakan telepon puter gak? Pernah? Ada ya, masih ya? Masih. Masih ada tahun berapa dulu itu?
Di itu 2000-an. Masih muter di itu? Tidak, telepon rumah di tempat saya sudah ini. Pencet? Di itu, apa? Telepon umum. Telepon umum masih muter? Iya dong. Iya. Telepon umum ya? Telepon Ada rumah beberapa- juga muter? Ada yang sudah tekan, Pencet, ada ya. beberapa telepon umum yang masih muter. Masih muter ya? Masih muter. Bunyinya khas itu. Ya. Telepon muter tuh keringnya juga khas banget. Ya. Terus di beberapa rumah teman saya ada juga yang masih pakai itu. Jadi saya masih merasakan telepon putar. Berhubungan sama ininya juga, Dur. Salurannya juga kalau nggak salah katanya. Ya. Nggak, yang itu kan udah mulai digital ya. Walaupun itu sebenarnya manual juga sih. Cuman dipencet sekali, dia akan tek sekali gitu, Dur. Tetap tek gitunya ada, Dur. Tek satu, kita pencet dua, tek gitu. Maksudnya? Ini kayaknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 gitu kan. Kalau yang Bintang muter, pagar. Bintang pagar. Kalau ini nggak ada. Nih kalau kita pencet putar 5 tuh, dia kan tek 5 kali tuh bunyinya. Ya. Nah, ada yang seperti udah digital. Sudah tombol. Tapi dipencet 5 kedengeran tek. Ada yang udah bunyi nit. Nah, itu udah full digital tuh. Ada aja kemajuan teknologi ya. Ya. Bahkan sekarang lambang telepon begini, kayaknya orang udah banyak yang nggak tahu dah. Ada kadang kayak lambang telepon, lambang save. Lo tau nggak lambang save? Coba lambang save. Lambang save mah disket. Nah, lo tahu sih. Si ini belum tentu tahu. Save kayak gini. Iya, lambang save. Nah, itu apaan? Dokumen. Tuh kan, kagak tahu dia. Pemudi. Emang apa itu? Udik lu. Iya. Itu mah floppy disk 3,5. Oh ya, dia nggak tahu dah. Disket itu. Saya itu ini. Saya itu yang salah satu yang saya shock culture. Culture shock. Culture shocknya saya. Shock breaker Jangan kalau ada. ketawa lu, jangan sok ketawa lu. Culture shock saya nih. Shock breaker saya. Adalah saya kan SMP di Larang Tuka, Cing. Itu 2003 sampai 2006. Enggak, salah. Saya SMP itu 2000 sampai 2003. 2003 sampai 2006 SMA. 2000 sampai 2003 SMP. 2003 saya SMA lah di Kupang. Ke ibu kota provinsi. Terus kelas 1 SMA nih. Kelas 1 SMA masuk orang-orang tukaran nomor. Kita baru dikumpulkan di satu kelas. Di satu kelas baru berkenalan apa segala macam. Nah, karena saya SMP dari Larang Tuka, tentulah satu kelas ini nggak ada yang saya kenal. Karena tidak ada yang dari Larang Tuka. Hah? Tidak ada sama sekali Tidak ya? ada yang dari SMP saya di Larang Tuka. Kalau anak-anak di satu kelas ini masih ada tuh yang kenal waktu Di SMP-nya SMP. bareng. Sama-sama di Nah, Kupang. tapi saya SD kan di Kupang. Jadi memang ada sih teman SD saya yang satu kelas itu juga di situ. Cuman karena SD tidak terlalu akrab, kemudian SMP juga sudah pisah 3 tahun, jadi datang ke sini mau tegur juga sungkan apa segala macam. Terus terjadilah perkenalan, save nomor. Semua orang keluarin HP, save. Saya pakai buku, Cing. Jadi saya catat sedih sekali. Saya kalau cerita itu saya sedih sih. Tahun berapa? 2003 saya nih. Gue juga nggak punya handphone itu, Dur. Tahun 2003 itu gue lagi nggak punya handphone. Ini anak-anak SMA ini, satu kelas ini semua punya Anjir. HP. Semua punya HP. Keluarin, save. Saling save. Saya itu yang kayak, bangsat, saya nggak punya. Jadi saya itu pakai buku tulis, Cing. Saya buku tulis. Saya tulis satu-satu, bangsat. Saya tuh kerasa kayak, aduh sedih banget saya ya. Dan abis itu lo minta beliin handphone nggak? Enggak. Lo minta beliin buku. Iya. Biar nyatetnya bisa lebih Iya, banyak. karena saya pengen Notes. punya menjadi buku kuning gitu. Itu kan menjadi buku kuning. Buku telepon dia. Ya, yang lambangnya begini nih. Yellow Pages. Itu kenapa lambangnya gitu? Karena Prabowo. Bukan. Hah? Kenapa gak gitu? Dia itu kayak sedang jari orang jalan. lagi nyari kertas halaman. Lambang Yellow Pages.
Iya. Tuh, itu jadi. Dia lagi gitu ya. Dari dulu ini Yellow Pages emang Golkar pilih Prabowo emang. Iya. Semua ada loh di Yellow Pages loh. Iya. Eh. Nah, itu. Jadi saya catat kan satu persatu. Jadi kalau saya misalkan mau tanya PR, tanya apa gitu, saya ke wartel. Kan mahal telepon handphone. Itulah. Tapi Asia. Mau bagaimana lagi? Asia banyak kan? 02 jadinya. Aduh, tidak. Telkomsel lah. Di Kupang tidak ada pada waktu itu ya. Hanya Telkomsel. Kayaknya ada deh, Mentari kayaknya ada deh. Iya. Mungkin ya, kayaknya Mentari dan Telkomsel doang. Telkomsel bahkan bikin versi yang murahnya yang Telkom Fleksi supaya di wartel pulsanya pulsa lokal. Iya, tapi teman-teman saya Makanya rata-rata GSM. simpati itu. GSM ya. Iya, rata-rata nomor simpati. Itu kartu as belum ada tuh. Baru sampai. Jack. Ya, oke, nggak apa-apa. Gak usah ketawa. Iya. Gak usah ketawa. Itu tektokan. Ini namanya tektokan. Awal asal muasal tektokan. Semua asal tektokan. Iya. Tektokan bisa belibet. Jadi ini sedihnya belum selesai nih, Oke, Ci. lo sedih lah silakan. Ini sedih nih ceritanya nih. Jadi kalau saya mau tanya PR atau apa gitu, saya ke wartel, nelpon ke mereka ini. Tapi itu ngomong cepet-cepet banget karena mahal. Iya, kelihatan lagi net ininya, Iya. rupiahnya kayak Argo Iya. kan. Iya. Jadi saya bilang, itu halaman berapa ini apa? Bagaimana? Cepat, abang cepat. Oke, udah. Nggak ada salam, nggak ada apa. Udah saya tutup. Sampai di suatu saat, bibi saya lah ya di rumah itu, karena saya tinggal sama nenek kan. Bibi saya itu mungkin membersihkan Tempat tidurnya. membersihkan tempat tidurku. meja belajar yang ada Habis mandi. yang ada buku-buku saya ini. Oke. Dibersihin, mungkin dia buka-buka, kemudian dia lihat di situ beberapa lembar itu nomor HP semua. Kemudian dia tanya, ini apa ini? Sorry, dia bukan tanya gitu, dia lihat gitu tuh. Terus dia lihat saya, terus dia bilang, ini apa? Kawan-kawan semuanya HP, sudah pakai HP. Iya, sudah pakai HP. Di kelas ada yang tidak pakai HP tidak? Ada. Berapa orang? Satu, saya sendiri. Jadi itu sedih sih. Akhirnya dibeliin. Tidak juga. Buku dibeliin. Tapi akhirnya kemudian mungkin saya tidak minta dibeliin, tapi kemudian mungkin ini tersampaikan mungkin ke orang tua saya atau apa. Akhirnya kemudian saya semester saya kelas 1 itu tidak ada sama sekali. Saya kelas 2. Dibeliin HP. Kelas 2 dibeliin HP second, Sony Ericsson T100. Bisa SMS. Bisa SMS, bisa telepon. SMS-nya per karakter lagi dulu. Ya. Nah, tapi 150 kalau nggak salah ya, sekali SMS. iya, tapi dia itu bentar ya. Dia itu tempat karakternya itu tidak sama dengan Nokia. Kan umumnya Nokia nih, semua orang pakai Nokia 3300K, 2210K, 3310K, 2200, 2100K, apa pokoknya yang Nokia gitu. Yang mana itu kalau ada SMS template gitu yang urutannya tuh kalau kata-kata kemudian mereka gambar-gambar jadi boneka, pakai kurung lah, pakai angka 3 lah, apa jadi boneka lagi cium gini misalkan gitu. Nah itu kalau dikirim ke Sony Ericsson T100 buyar itu. Nggak ada bentuknya itu. Beda kodenya ya? Iya, maksudnya masuk, cuman tidak berurutan seperti bentuk boneka di Nokia. Ya, karena masing-masing punya bahasa pemrograman. Iya, maksudnya letak Program. posisinya itu tidak Iya. sama. Kalau sekarang misalkan kita WA, mau WA dari iPhone ke Android ke apapun, ya hasilnya tetap sama itu. Karena WA-nya itu, karena dulu antar device. Kalau sekarang device sama Ada pihak device ketiganya. ada pihak ketiga Ya. yang mentranslate semua. Mungkin Ya. aja kalau pesan, kalau pakai SMS juga belum tentu kali ya. SMS dari lo ke gue.
Nah, sama-sama mungkin. nggak tahu SMS juga. kemana gitu mungkin hasilnya beda kali, nggak tahu Mungkin juga. saya nggak tahu juga, saya nggak pernah Iya. lagi pakai SMS. Nah tapi begitu, jadi saya itu sedih sekali. Jadi walaupun sudah punya HP nih, tapi kan yang lain semuanya Nokia gitu. Lalu mereka tuh bisa bercanda-bercanda gitu. Saya masuk di HP saya, apaan ini? Tapi itu kalau di HP-nya mereka tuh kebacanya ada bentuk gitu. Kalau di saya jadi aneh gitu. Ya gitu. Dulu orang tua ngebeliin handphone juga tanpa pikir-pikir panjang kalau nggak punya duit ya. Karena memang hanya alat komunikasi saat itu. Telepon dan SMS. Nggak buat yang kayak sekarang gitu, yang orang berpikiran lagi. Bahkan anak kecil. Bahkan dulu mungkin anak kecil kalau yang punya duit emang dikasih HP supaya gampang dihubunginnya. Kalau sekarang malah tunggu ya umur segini ya gitu. Kalau dulu dikasih HP supaya gampang dihubungin. Karena emang buat nelpon sama SMS doang. Udah nggak ada kegunaan yang lain-lain. Ya kalau sekarang mah gunanya banyak sekali. Oh iya, gunanya banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan dulu lo ada juga yang musim bikin ringtone sendiri. Nah itu juga. Nggak bisa. Itu juga Nggak bisa sih. dikirim ya. Misalnya Bukan. Itu kan A, B gitu-gitu ya. biasanya di buku kunci gitar, Iya. ending-endingnya ada tuh ringtone, elemen rahasia hati. Ya. Tapi hanya untuk Nokia. Iya, betul. Di T100 gimana bikinnya? Jadi nggak ada itu yang keluar. Sony Ericsson T100 nggak ada. Jadi saya itu nggak pernah punya ringtone. Ringtone saya itu ya ringtone generalnya si Sony Ericsson T100 itu. Itu saya kelas 2 ya. Maksudnya anak-anak yang lain ini kan 2100, 3310 apa segala macam. Kelas 3 saya naik kelas. Maksudnya handphone saya naik kelas. Handphone saya ganti tuh 3310. Nokia. Ini ya Sony Ericsson T100. Inilah HP pertama saya. Sony Ericsson T100. Itu dia. Nah, naik kelas 3, Cing. Kerennya nih. Naik kelas 3, handphone saya ganti lah. Orang tua beli. Nokia 3310. Sudah bisa bikin dong ringtone dari buku-buku lagu dan segala macam. Teman-teman saya pakai N-Gag. Iya udah mulai Allahu ada Akbar. itunya ya, ada game-gamenya ya. Iya, N-Gag. N-Gag gitu ya? 6.600. Udah saya bilang, ya Allah kapan saya baru bisa Mengejar. menyamai teman-teman saya ini. Ya ampun, gak ada waktu buat menyamai mereka itu. Jadi, giliran saya udah bisa punya HP seperti mereka di kelas 2. Mereka udah N-Gag 6.600 lah, Nokia daun lah. Nokia daun apaan sih? Nokia daun tuh yang begini nih. Bentuknya Yang tuh. diginiin. Bukan yang burung hantu ya? Bukan, warna hitam. Nokia pisang. Nah, ini nih dia. Ini Nokia daun. Sorry. Berapa? 7610 lah. 7610, 6600. Nokia ini. Nokia yang panjang tuh. Yang komunikator, yang bisa begini. Ketik. Iya. Ya, itulah. Saya bilang, ya Allah. Anjay udah ada yang pakai komunikator. Serius. Ini SMA Negeri 1 Kupang, Cing. Yang sekolah di... ini Nokia ini juga nih. Nokia daun. Ini juga disebut Nokia daun juga ini. Tapi daunnya gede. Panjang. Terus, tahu Cing, ini saya untuk... malu sih. Sebenarnya agak sedih sebenarnya. Untuk saya menyamai teman-teman saya ini, itu HP 3310. Ada yang jual casing. Casingnya. 3310 nih, casingnya Nokia daun. Saya belilah casing itu. Nah ini komunikator. Untuk Nokia pura-pura komunikator. daun. Hah? Untuk supaya pura-pura daun. Supaya pura-pura daun. Isinya 3310. Sedih sekali. Ya Allah Akbar. Gue handphone pertama apaan ya gue ya? Handphone pertama gue. Motorola. Microtech coba deh. Apa? Microtech? Iya, Microtech. Motorola, Microtech Elite. Motorola, Microtouch. Tak. Nah, itu gue. Itu. Lagi mah HP. Ya ini melempar sapi mati ini mah. Iya. HP lempar sapi mati ini mah. Dikasih kan gue waktu itu kerja di Bagito ini. Tuh, Ini? Iya gede banget. Ini saya ingat handphone guru fisika saya ini dulu. Waktu saya kelas 1 SMA. Posisinya adalah saya belum punya HP itu. Dia HP-nya ini, guru fisika saya. Ini sudah, ditaruh di sini. Baju PNS-nya dia ditaruh di sini. Antenanya di luar. Iya, antena kelihatan. Ya itu gue tuh, gede emang itu. Jadi Gede banget. Jadi teknologi itu dari gede, kecil, ke gede lagi.
Iya, Dulu kan ada tuh yang kecil banget. Panasonic. Ya, Kayak petek. Petek tuh bukan bahasa Indonesia. Kayak korek api. korek api. Ya kecil Segini. banget. Panasonic itu. Sampai akhirnya Teman saya punya. gede lagi. Ya. Keren banget kalau semakin kecil Iya. handphone. Kecil banget. Jadi kayak dia keluarin apa tuh, wah, Keren. keren banget gitu. Keren banget gitu di SMA tuh kayak ih, keren banget. Saya tuh mau keluarin 3310 ya Allah, gede Gede banget. ya, nih. gede banget ya. Jadi dan maksudnya saya bisa cerita ini ketawa-ketawa sekarang karena ya udahlah, udah dilalui. Tapi yang berat itu adalah karena pada waktu itu saya itu tidak bisa belum menemukan jati diri. Jadi belum berpijak di saya sebenarnya mungkin. Jadi kayak Mungkin aja mindernya itu ada. ya aja. hal ini terjadi sama anak-anak sekarang juga, tapi dengan Betul. barang yang berbeda. Betul. Jadi menurut saya ya itu akan dilalui sampai ya itu memang harus dilalui bagian dari pembelajaran. Tapi kalau misalkan saya yang sekarang balik ke saya SMA, bodoh amat gitu. Terserah orang mau pakai sudah yang keren-keren, mau bodoh amat gitu. Karena saya sudah tahu masa jati diri saya gitu. Nah pada waktu Iya. itu kan kayak pengen ngikut orang, perasaan itu tuh masih ada, pengen ngikut orang, pengen nunjukin diri, pengen ini gitu-gitu. Jadi Sekarang udah nggak ada, Dur. udah nggak ada. Menunjukkan diri dari kepemilikan barang. Nggak ada sama sekali. Bahkan menunjukkan diri untuk hal-hal lain pun sudah tidak ada lagi. Jadi kayak tidak ada. Saya itu hampir tidak ada perasaan kayak kawan kerjaan banyak kemudian saya aduh kok dia kerjaan banyak ya kok saya Fokus gini tidak gitu. ada saya tidak ada sama sekali. Jadi santai aja gitu. Hidup ini. Iya, saya merasa kayak perjalanan saya selama ini tuh akhirnya alhamdulillahnya bisa membentuk saya ketemu jati diri saya gitu yang kayak gini nih. Gitu. Mulai kapan tuh lo, Dur? Kayaknya dari kuliah deh. Oh, Kayaknya kuliah karena waktu kuliah tuh saya sudah tidak ada minder-mindernya, Cing. ngapain aja? Iya, Dengan- maksudnya apapun yang ada di badan saya ya itu saya gitu. Jadi entah celana kuliah saya biasa aja, sepatu cuman satu, itu doang. Jadi saya kuliah pakai sepatu itu, main futsal pakai sepatu itu, sampai robek-robek itu saya biasa aja, ke kampus biasa aja. Tidak merasa saya rendah gitu, enggak, biasa aja. Sampai akhirnya sekarang kayak ya udah gitu, aman gitu. Jadi Zuhud berarti lo, Dur. Konsep hidup zuhud. Terlepas dari dunia. Anjay. enggak, masih cari dunia. Iya, Masih nyari dunia, tapi kalau tidak enggak- dikuasai oleh dunia. Kalau enggak ya udah gitu, kalau enggak dapat ya udah. Kalau ini ya Kan udah. zuhud bukan berarti harus miskin, Dur. Memang dapat, tapi kalau enggak ya udah gitu. Iya, pokoknya gitulah. Saya nggak tahu konsep zuhud yang benar yang sesuai ini tuh kayak gimana saya kurang tahu. Tapi maksud saya tidak ngoyo lah. Ya. Ya udah, yang ada ya itu emang jatahnya gitu. Ya. Jadi slow, santai. Slow, ya. Lebih enak, lebih slow jadinya. Ya. Nggak usah stoik ini, stoik. Saya nonton lah orang-orang menjelaskan panjang lebar di YouTube ya. Adalah beberapa channel yang bahas stoikisme. Menurut saya, mereka bisa suka stoik ini karena belum belajar Islam aja. Ya di Islam ada itu semua. Hampir sama zuhud, Iya, qanaah. zuhud, qanaah. Itu konsep-konsep dalam Islam yang kenapa kau harus cari di tempat lain. Kau belajar agamamu, kau paham itu. Orang-orang tuh terlalu banyak filsuf ini. Ya Allah, di Islam ada. Belajar aja dulu agama kita gitu. Inilah kita tuh pokoknya ini status quo, tatanan masyarakat, filsuf itu kita di situ. Kayak misalkan apa? Ini Apa? hidup sederhana. Frugal living. Yang bilang Jepang punya itu. Frugal. Yang Cing Abdel bilang, iya, frugal living ya. Frugal living. Yang Cing Abdel bilang, kita bahas itu ya. Yang mana itu? Yang dulu pernah kita bilang. Frugal. Kayak Bang Radit yang Minimalisir. Oh iya, minimalis, hidup minimalis. Apa frugal itu? Frugal ya. Itu yang budaya Jepang itu ya? Yang Iya. asalnya dari Jepang itu ya? Kalau nggak salah ya. Yang orang
yang bukan asal dari Jepang. Kayaknya ada influencer Jepang yang melakukan itu. Kayaknya dia ngeluarin baju-baju dia yang nggak kepake, mulai menata tempat, dilihat nih ada barang yang nggak ada fungsinya nih. Ya udah jual atau kasih orang aja. Ya, gitu jadi minimalis sehingga semua benda yang ada di situ berfungsi dengan baik. Ya. Itu. Nah, itu di Islam ada. Ya. Itu. Kita kadang-kadang nggak boleh mubazir. Iya. Kita kadang-kadang kurang mempelajari hal yang sudah ada dalam diri kita sendiri, lalu kemudian merasa kayak saya perlu deh yang lain. Padahal yang kita sudah punya itu, kalau kita pelajari semuanya ilmu itu ada di situ. Menurut saya pemikiran-pemikiran yang kata anak-anak sekarang keren gitu. Iya. Itu di Islam ada. Coba masalahnya Dur, mungkin orang-orang yang bisa kayak gitu, orang-orang yang udah punya. Yang udah pernah merasakan, gue udah ini jadi gue ya ini nggak perlu gitu. Sama seperti lo waktu lo SD, SMP, SMA nggak punya itu karena lo belum punya. Begitu lo udah ngerasain punya segala macam, nah baru bisa deh. Oh ternyata cuma gini doang ya. Akhirnya baru bisa lo menata diri lo. Ternyata gue nggak perlu lo ini. Sampai di waktu kuliah, ya lo udah dapet. Gitu. Kalau ini diajarkan sama orang yang masih mengejar, di mana sih gue bisa merasakan cukupnya itu? Orang gue ini itu aja belum cukup gitu. Ini mungkin diajarkan untuk orang yang lo udah di posisi tertentu supaya lo nggak semakin mubazir segala macam gitu, supaya cepet dapetin esensi dari hidupnya kali gitu. Iya, bisa jadi kali gitu ya. Iya. Bisa jadi juga. Kalau kita belum ada di posisi yang itu, kayaknya kita masih pengen ngejar deh. Kalau udah ada di posisi itu, baru kita bisa tahu, oh ini ternyata nggak penting-penting amat dah. Mungkin. Orang dia aja yang lagi ngeberesin baju, berarti dia udah pernah punya baju itu. Enak dia gini, gue nggak penting ini gitu. Karena itu udah ada, atau nyingkirin barang-barang di rumahnya kan dia udah pernah punya tuh. Iya. Ya, bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi juga begitu karena kita sudah berada di posisi yang mungkin sudah punya, sudah ini, jadi ngerasa kayak ya udahlah. Ya. Gitu. Tapi dulu kalau saya berkaca, maksudnya dulu waktu saya kuliah, ya saya posisinya tidak punya juga. Tapi misalnya saya ke kampus bawa Vespa, sering mogoknya apa segala macam. Habis itu bawa Supra gitu. Tapi saya tidak pernah iri dengan orang yang motornya lebih bagus dari saya. Yang kalau ke kampus, jaketnya dia gonta-ganti, saya modal jaket KKN aja yang saya pakai. Gratisan dari kampus tuh. Nah itu yang saya pakai jaket. Tapi saya ngerasa kayak, saya keren kok gitu. Gitu. Antara lo nggak tahu diri atau lo menemukan inti bahwa... Saya bodoh amat, saya udah... Karena mungkin lo udah menemukan inti, motor itu alat transportasi. Yang nganterin gue dari sini sampai sana. Jaket itu adalah alat untuk lindungin panas gue dari matahari. Udah bentuknya apapun, yang penting jaket. Gitu kan. Lo udah punya motor, lo udah punya jaket. Buat orang yang belum punya motor, belum punya jaket, dia akan ngejar itu, Dur. Iya. Iya kan? Iya. Bisa seperti itu bisa gitu kan. Begitu. Sampai lo misalnya handphone. Begitu lo udah punya handphone, juga lo udah ngerasain, oh ternyata handphone ini sebagai alat komunikasi. Di satu titik lo akan, kayaknya ini cukup dah. Daripada gue dulu cuman ngejarin casing Nokia daun gitu. Itu sampai di kuliah, Cing. Kuliah saya ke Malang, saya masih 3310 itu. Kawan-kawan yang lain nih ya ada sih, ya di jurusan saya itu tidak semua orang berada gitu lah ya. Ada yang dari keluarga yang mungkin sama juga kayak saya gitu, HP-nya masih sama. Tapi yang lain itu HP-nya sudah keren-keren juga. Nah itu kemudian berlanjut, saya ganti HP. Saya ingat, saya ganti HP itu habis dari 3310 tuh ini. HP dual SIM, Cina punya, Crocs namanya. Ada gue. Cari Crocs. QWERTY. Cross. SE2 CROSS. Coba lah kalau Cross QWERTY.
Iya ini. Iya ini betul. Yang ngikut-ngikutin Bebe. Iya, betul. Ini dia Cross QWERTY. Nah, dual SIM. Ini HP saya beli dari hasil menabung. Tahun berapa? Saya kuliah 2006, mungkin kebeli di 2007 atau 2008. Enggak. Sampai kedua aku. Ini HP kedua Anda ya? Kita Tuh. sama ya. Pemudi-pemudi Dia bisa-bisanya sengon. ngikut-ngikut. Aku HP pertama isi Hidayah. TK. Tapi nggak ada. Allah, TK udah pegang HP dia. Tapi kayaknya nggak ada, nggak dapat. Tapi kan lo TK tahun berapa? Ya emang TK semua orang masih kecil. Emang ada tahunnya. Tapi 5. Iya, umur 5 tahun tuh tahun berapa lo? 2005. Oh 2005. Ya saya ya udah lah. Dur. Orang banyak kok dia yang dapat begini. Asianya doang, Hidayah. Nggak ada Iya. kayaknya. Makanya, iya. Nah, ini saya nabung. Saya nabung dari ya hal-hal yang saya bisa dapat dari kampus. Entah tulisan, saya setor tulisan lah, entah apa, ada magang apa begitu, saya ngikut aja sampai nabung, saya belilah ini HP Cross ini. Beasiswa. Nggak bisa TV ya? Nggak bisa Nggak bisa. Ini nggak bisa. Nah, Cross dual SIM, di saat teman-teman saya udah pakai BlackBerry. Iya, BlackBerry emang Nah, itu model-model di tempat BlackBerry. kopian, saya sering digodain tuh. Jadi kalau saya taruh, maksudnya HP saya gitu, mereka bilang, "Woi, Dur, bagi dong pin BB-nya," gitu. Mereka tahu HP saya ini bukan BB, tapi mereka sering godain gitu. Pin BB, nggak usah kayak Abdur tuh, nggak ada pin BB-nya gitu-gitu. Tapi saya biasa aja, mereka kan udah Onyx lah, Ya. udah pakai BB Onyx, BB Gemini apa. Saya ya udahlah, aman aja. Nah itu tuh saya nggak ada tuh perasaan kayak waktu saya SMA. Karena saya merasa saya sudah dapat jati diri saya gitu, kayaknya waktu kuliah itu. Saya sudah dapat, saya tidak ada perasaan pengen ngikut orang gitu. Apa yang saya punya ya udah gitu. Gue pernah tuh ada ikut-ikutan yang itu yang sekarang gue suka malu sih. HP 2 biji. Pernah tidur. Ngapain ya kalau dipikir-pikir ya? Satu. Sekarang HP 2 biji? Enggak. Pengen Bukan. kayak saya nih jadi HP 2 biji. Iya. Gue nggak ngerti tuh buat apa tuh. Syaratnya, Cing. Kalau pengen punya HP Nggak 2 ngerti biji. gue, HP 2 biji. Syaratnya adalah jadi gamer. Jadi gamer. Karena kalau HP ini kita pakai dan kita pakai nge-game juga, akan ada telepon-telepon yang mengganggu war-war kita. Oleh karena itu, ini kan nge-game nih. Kita nge-game, yang ini kita kasih tempat di jauh. Sehingga mau ada orang telepon ke apa ke bodoh, kita sedang war gitu. Oh, Itulah. pantesan. Kenapa kalau tiba-tiba 2-3 hari. Iya, Oh. betul. Pokoknya kalau ngajak Abdur, belum dibalas-balas, jangan ditanya Abdur di mana, nge-game. Saya ini gamer sejati. Itu saya tahu kalau sudah tidak ada job. Itu maksudnya saya gunakan hari-hari di mana saya tahu, oh ini hari ini kosong nih. Kenapa? Saya balas tapi nanti malam, kalau nggak besok. Kayak gitu. WA-nya Dimas saya masih balas lah. Karena saya tahu itu berhubungan dengan pekerjaan. Tapi kalau kalau di Dimas udah bilang dia sehari aja udah nggak dibalas, aduh bahaya itu. Dimas saya udah nggak dibalas gitu. Iya, itu saya nge-game tuh. Saya nge-game. Nah dulu ada tuh waktunya satu punya BB, satu punya telepon biasa, Dur. Oh, nggak tahu saya. Ada masa-masanya itu, Dur. Saya nggak punya teman yang begitu. Bahkan ada yang 3. Satu BB, satu telepon biasa tuh Nokia atau apa, satu lagi yang CDMA tuh kayak Flexi. Oh iya, kalau teman yang satu HP GSM, satu CDMA Iya. masih ada. Ya. Tapi kalau yang satu BB, satu telepon biasa, Ada itu saya gua. Waktu itu nggak gue satu punya BB, teman satu yang telepon biasa. Itu BB saya. Oh, mungkin BB GSM, telepon biasanya CDMA. Enggak, begini semua dua-duanya. GSM sama-sama. Buat apa ya waktu Oh, itu enggak. ya? Saya nggak tahu juga itu buat apa. Buat gaya-gayaan doang kali. Saya nggak tahu. Sok-sokan gitu. Lu sekarang jual juga ya, Dur ya? Enggak, saya itu sebenarnya bukan karena game. Awal mulanya kenapa jadi 2 nih. Jadi, kontras semua. Jadi ini iPhone ini nih, dia aplikasi kebanyakan pada waktu itu. Jadi kalau saya ngedit kontras itu suka keluar sendiri. Jadi saya lagi ngedit, tiba-tiba ke warung.
Dianya, Cing. Handphonenya. Oh, tuh. Ke Lo jembatan dimin Sero. aja, ntar kan balik sendiri. Ke jembatan Sero. Ngeliat map yang tadi nggak? Iya. Turun gitu. Kadang-kadang dia nge-map sendiri, jalan Iya, sendiri dia. iya. Sering keluar. Lama Jadi nunggu dia lama. balik. Saya nunggu, aduh, editan belum selesai, udah keluar dia. Iya. Datang, ya gitu-gitu kan. Terus kemudian sering panas, keluar. Nah, aplikasinya udah terlalu banyak. Akhirnya kemudian saya membeli handphone baru untuk yang saya gunakan, biar ini tuh khusus kontras doang. Ah. Jadi memorinya lebih banyak, ngeditnya pun nggak keluar-keluar, gitu. Tapi akhirnya sekarang game. Nah, setelah kemudian begitu, kok enteng banget pekerjaan HP ini. Maksudnya, enteng banget karena aplikasinya dikit doang gitu. Kemudian saya bilang, biar dia agak berat dikit, kayaknya Masukin game. masukin game deh. Apa gamenya? Ada Mobile Legends, ada Rise of Kingdom. Sekarang saya lagi main tuh Rise of Kingdom gitu. Jadi bikin kerajaan, war sana sini segala macam. Cing, saya tuh setiap hari ya kerjaan saya debat sama orang Spanyol, orang itu serius. Debat ini gimana sih, Dur? Caranya? Pakai ngomong ya pakai ketikan? Ketikan. Kadang kami kegabung di Discord ngomong. Ya bahasa Inggrisnya jatuh bangun, tapi bodoh amat. Saya punya nilai-nilai yang harus saya perjuangkan gitu. Jadi saya ngomong. Jadi saya tuh berpikir pertama, game ini adalah game war gitu. Perang nih. Dia tahu lo dari Indonesia? Iya tahu. Oke. Kan ada juga kawan-kawan orang Indonesia juga gitu-gitu. Maksudnya saya pikir ini game war. Ternyata game ini warnya dikit doang. Isinya debat aja. Iya, war. Aja. Perang, perdebat, argumentasi. Bukan harusnya. Jadi kayak Debat apa? Tentang apa? debatnya itu kayak tentang gamenya bukan? Iya. Jadi kayak misalkan begini. Kan kita bikin ini teritori kita lah ya, kita bikin. Kemudian Cing Abdel punya teritori juga sendiri. Teritori kita nih Meluas lama-lama. ya meluas, tapi maksudnya antara teritori Cing Abdel dan saya ini ada lahan kosong masih. Masih ada lahan kosong. Nah, di situ tuh ada misalkan ada pertanian-pertanian, ada food, ada jagung, ada kayu, ada batu, yang itu kita bisa pacul untuk kebutuhan resource kingdom kita nih, atau castle kita lah, istana kita nih. Kita ke sana lah, kan itu kan bukan punya Cing Abdel, bukan punya saya, itu zona bebas saja karena belum ada yang bikin bendera di situ jadi teritori. Kita ini di situ. Tiba-tiba kita tinggalin, tiba-tiba manusia-manusia lain itu datang serang. Spanyol. Iya, maksudnya itu tidak adil karena dia pakai pasukan nyerang petani. Ya jelas petani kalah dong. Nah nyerang, nah itu saya debat tuh. Lo nggak boleh dong kayak begini gitu. Iya, debat untuk dia minta harus ganti kerugian yang kita alami. Lu harus ganti, kalau nggak kita perang nih gitu. Gua serang ini lu. Lo punya tentara juga? Punya. Kenapa nggak ngerjain tentara aja? Manunggal dengan rakyat, tentara. Enggak, tentara saya sibuk di belakang aja. Nggak boleh? Jadi, Yang bisa. ngerjain tentara tuh? Bisa aja, pertanian tapi itu? bisa, tapi rugi. Kalau misalkan tiba-tiba kita diserang, tentara kita yang bisa mati gitulah. Tapi kan bisa mempertahankan diri karena Bisa dia mempertahankan tentara. diri, tapi kan dia bisa jadi dia sebelum serang dia scouting dulu. Dia kirim mata-mata ke sana, dia ngecek. Oh. Oh, ternyata yang bertani jumlah tentaranya 100. Ntar kita Saya kirim 300 orang. 300 orang. Mati. Dia mati 100 juga, dia mati 100 juga gitu kan. Iya. Tapi biasanya yang menyerang kalau dia lebih banyak itu dia mungkin matinya paling 20 30. Kitanya udah mati 100. Nah, misal gitu. Itu tuh isinya debat. Kemudian kayak Mau ada tuh yang lo pernah dapat kasus apa? Perdebatan lo. Banyak banget saya debat. Apa satu deh? Kasus yang real. Satu, misalkan gini. Dia kan ada zona-zona, Cing. Kita semua mengawali game ini dari zona 1. Di zona-zona 1 nih. Kita bikin aliansi lah. Jadi satu aliansi itu taruhlah ya ada 50 kingdom, bukan kingdom. Kingdom itu satu gedenya itu. 50 Provinsi. 50 istana. Ya. Jadi satu istana tuh satu player tuh biasa itu. Jadi ada 50 player lah di satu aliansi ini. Kemudian ada aliansi sebelah kita juga, mungkin 50 player juga, gitu-gitulah ya. Nah, kemudian dari zona 1 ke zona 2 ada pintunya. Ada pintunya. Nah, biasanya kita memperebutkan pintu nih. Tapi bisa juga dengan jalur diplomasi. Nah, kan pintu ini misalkan taruhlah yang di dekat kita ini ada pintunya ada 2.
Ya udah kita bagi satu-satu deh. Lu ambil sebelah sana, gua ambil sebelah sini. Itu Beres. siapa? Yang antara aliansi sebagai juru bicara diomongin dulu tuh? Officer-officernya. Oh. Jadi setiap aliansi ini punya officer-officernya gitu. Ya. Officer-officernya ini yang ada tugasnya diplomasi apa segala macam. Nah itu apa? Cara maininnya nggak apa? Emang ini? Chat, Emang ngechat? message ke dia. Oh. Hello bro. Ya. Ya, Sharing pintu ya, kita sharing the door. sharing door ya, Iya, gitu-gitu. sharing Kau door yang ya. ambil sebelah situ, saya ambil sebelah sini, gitu-gitu. Iya, Kita iya. kasih lokasinya, kau ambil pintu ini, saya ambil pintu ini, gitu. Biar kita sama-sama ke zona 2. Karena nanti pada endingnya, semua satu map kita ini akan bersatu untuk melawan map yang lain. Oke. Jadi tidak penting sebenarnya kita Perang di situ perang dulu. di dalam situ itu tidak penting, karena pada saatnya kita semua akan bersatu kok untuk masuk masa perang. Gitu. Kita perang dengan server lain. Nah, jadi maksudnya biar kita semua ini jadi kuat gitu. Nah, tapi ada orang-orang tipe itu yang serakahnya minta ampun. Dia udah dapat pintu sana, pintu ini juga mau diambil. Dengan cara serang. Iya, nggak mau berbagi. Apa keuntungan pintu itu, Dur? Biar bisa masuk ke zona 2. Di zona 2 ada apa? Di zona 2 resource-nya lebih banyak. Oh. Jadi misalkan batu, kayu, jagung ya. itu di zona 1 dikit, di zona 2 lebih banyak. Oke. Di zona 3 lebih banyak lagi. Nah, tapi Cara menguasainya gimana? Menguasai pintu. serang. Diserang. Pintu itu kita serang untuk kita kuasai. Oke, begitu dikuasai apa keuntungannya? Keuntungannya Kalau ada orang yang mau lewat situ masih tetap bisa? nggak bisa. Oh, nggak bisa. Cuman aliansi dia yang aliansi dia doang yang bisa lewat. Jadi pasukannya dia bisa lewat tuh pintu itu. Kita yang lain tidak bisa lewat karena kita bukan aliansinya dia gitu. Misal nih, ini kita berempat nih. Si Pemudi, Dimas, gue lo. Ada dalam satu apa sebutannya? Satu aliansi misalkan kita. Di zona 1. Kita beda aliansi atau satu aliansi nih? Satu aliansi. Oke, kita satu aliansi berarti. Di zona 1. Di zona 1. Sama-sama bertujuan ke zona 2. Ya. Untuk ngambil harta karun di sana Ya. apapun gitu. Ya. Ada 2 pintu nih. Nah, Ada 2 pintu. Gimana caranya? Kan ada 4 aliansi, pintu cuma 2. oh sorry, kita berarti beda-beda aliansi ya? Kita beda-beda aliansi, 4 aliansi kan? Kita berempat bukan di satu aliansi. Iya. Kita berempat ada 4 aliansi berarti ya. Ada 4 aliansi memperebutkan 2 pintu. Di zona 1. Di zona 1 Oke. untuk ke zona 2. Iya. Nah, itu nanti pembagiannya adalah biar adil adalah yang kekuatan paling gede. Maksudnya? Yang kekuatan aliansi paling gede. Kan ada akumulasi. Satu aliansi itu kan ada misalkan 50 player. Akumulasi dari powernya mereka misalkan nyampe 500 juta. Yang punya Cing Abdel akumulasinya cuma 300 juta. Maka seyogianya yang 500 juta inilah yang Menguasai. Akhirnya dia nggak tumbuh-tumbuh dengan Nah, 300. buat yang mau tumbuh-tumbuh, keluar dari aliansi itu gabung ke sini. Nanti aliansinya itu kita bikin jadi aliansi pertanian. Oh. Jadi kita bisa gabung. Gabung aliansi. Iya, kita gabung aliansi. Player-player yang mau berkembang, ayo ke sini. Kita gabung di aliansi ini untuk kita sama-sama ke zona 2. Aliansi yang itu nanti buat farming aja. Iya. Buat kita cari-cari resource aja gitu. Iya. Nah gitu. Bisa, tapi ada orang yang maruknya minta ampun. Jadi itu dia mau dia doang. Baca gak sih zona 1 waktu habis katanya? Kebaca nggak sih zona 1 waktu sudah habis? Ya Iya. ampun. Sejak kapan kita di timekeeper? Iya, Terserah lah. Ya, Ngabur Dur, acara-acara maksud- gua. Lo posisi apa sekarang? Ya, Di posisi apa? saya posisi biasa, bukan officer saya, biasa aja. Tapi suka debat. Maksud gue gini. Gue nggak Saya di kebayang. zona 2 pokoknya sekarang. Satu orang player Nah, itu mewakili satu apa? satu Orang. kerajaan. Satu kerajaan. Sorry, satu istana kita kecil itu. Iya kecil itu. Dari dalam istana itu ada apa aja? Ada orang lain nggak? Cuma lo sendiri? Nggak ada, saya sendiri doang. Rumah itu mah bukan? Iya, rumah. Satu rumah ini. Tapi kan lo punya halaman misalnya. Ada. Rumah itu ada halaman. Untuk yang resort itu. Nggak ada. Itu resource itu ada di wilayahnya aliansi. Maksud gue, Kadang di wilayahnya luar aliansi. Untuk menaikkan status lo sebagai player yang dipandang di sebuah aliansi itu apa? Power. Powernya didapat dari? Troops. Dari kita bikin pasukan.
kita bikin bangunan, Bikin pasukan dengan cara, kita ini latih. ya berarti kan ada orang lain juga tuh. Iya, maksudnya itu tuh Komputer. bukan player, itu komputer. Oke. Itu hal yang disediakan Ya oleh kan game semua orang ini. punya, berarti. Iya, tapi kan beda-beda ininya. Apanya? Pasukan kita. Jadi misalkan saya itu baru ngelatih. Jadi pasukan tuh ada pasukan 1. Jadi tingkatannya pasukan level 1 sampai pasukan level 5. Saya itu baru ngelatih pasukan level 3, Cing Abdel udah punya pasukan level 5. Kenapa gue bisa punya level 5? Ya karena Cing Abdel mainnya lebih cepat gitu. Oh. Spender, pakai Beli. Oh. gitu juga. Beli lo ada beli gak? Kadang-kadang doang. Beli apa? Beli speed up biasanya. Jadi misalkan ya, misalkan bikin bangunan, bikin hospital misalkan. Bikin hospital butuh waktu 2 hari. 2 hari bener-bener 2 hari ini. Jadi kita tunggu ntar lusa baru hospital kita jadi. Nah, kadang saya nggak sabar. Kemudian ada promo. Ada promo speed up nih. Nah, itu saya beli. Pinter ya, supaya jadi cuman 2 jam. Iya. Oh. Nah, kayak gitu. Jadi saya tuh tidak terlalu beli, maksudnya saya ngikutin aja, main-main aja gitu. Jadi saya itu bukan kekuatan yang gede. Bukan kekuatan yang gede bukan kekuatan yang Tapi yang mempunyai gede, kesempatan bersuara yang sama. Iya kan, chat itu kan terbuka untuk semua orang. Oh. Jadi saya itu merasa kalau ada yang tidak adil, saya omongin tuh. Saya omongin bodo amat. Anda mau kekuatan udah gede, power gede, mau datang serang juga bodo amat gitu. Yang penting saya bersuara gitu. Jadi gitu, isinya debat aja. Gitu-gitu. Ya. Saya ngerasa kayak tersalurkan lah. Kekecewaan pada negeri ini. Enggak, tapi isi game itu tuh memang persis kayak Perpolitikan bentuk kita hidup gitu. bernegara. Iya, maksudnya kehidupan nyata kita gitu. Jadi ada player yang penjilatnya luar biasa. Ngejilat siapa, Dur? Kekuatan yang gede. Ngejilatnya gimana maksudnya? Jadi orang yang kekuatan gede itu kan dia biasa beli. Dia beli tuh apalah segala macam lah. Nah, biasanya kalau kita beli sebuah bundle gitu lah istilahnya ya. Di sana bundle gitu, mungkin harganya ada yang mulai dari Rp16.000 sampai ada yang bundle harganya 1,6 juta. Nah, setiap kali kita beli bundle, kalau saya beli bundle, misalkan kita semua satu aliansi nih. Saya beli bundle, satu aliansi ini akan dapat peti. Golden chest gitu. Yang Cing Abdel nggak beli apa-apa, tapi Cing Abdel dapat golden chest. Golden chest itu kalau dibuka, bisa ningkatin VIP, bisa dapat speed up, bisa dapat gems mungkin, atau apa gitu. Nah, penjilat-penjilat ini, itu sih yang orang yang ngeluarin duitnya banyak-banyak ini, nge-game ini, mau dia culasnya kayak apa juga mereka akan belain. Mereka ingat ikutin aja. Dia kemana mereka ikutin aja. Yang penting biar dapat hibah-hibah sih. Emang bisa ngasih juga? Ini. Iya, ngasih ke satu aliansi. Artinya memang sah-sah aja. Dengan cara itu dia semua orang nggak dapat dong. Dia mungkin akan jadi lebih cepat gede daripada powernya akan lebih cepat naik daripada kami yang tidak mau di situ. Memang powernya akan lebih cepat gede, tapi ya karena saya baru main ya, terus saya tuh ngerasa kayak enggak lah, harusnya nggak kayak gini ya. Jadi saya itu baper gitu, kayak enggak lah, masa kayak gini kita hidup kayak gini. Padahal ini game gini, tapi saya ngerasa kayak enggak lah, kita punya idealis lah, enggak lah kayak gini, enggak mau, ayo kita berusaha sendiri aja gitu segitu. Tapi ya ujung-ujungnya akhirnya power saya kecil. Tapi nggak apa-apa. Berarti lo mengusung perubahan. Mengusung perubahan, tapi nggak bisa. Budayanya udah mengakar banget. 32 tahun ini mereka kayak gini. Susah. Susah. Gitu. Udah sejam katanya nih. Ya udah dah, lu mau pulang-pulang dah. Orang aman kok kita mah di sini mah. Iya. Sertifikat belum beres. Iya. Jadi kita akan membahas soal udah lah ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Cing Abdel, terima kasih banyak. Ya. Bang Dion, Ganis, Bang Rahman, Pemudi, Dimas, terima kasih banyak semuanya. Semoga kita semua sehat walafiat, teman-teman pejuang setrika. Kemudian setrikaan semuanya sudah. Semoga apa yang kita bicarakan di sini ada manfaatnya lah ya, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Kami pamit dan mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di Ngabdur minggu depan. Saya Abdul Rasad pamit. Saya Abdul Aryan pamit juga.
Salam satu panas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.